Oke, Ibu akan jelaskan ya nak ya tentang subkulit ya. Sebelumnya kalian juga sudah mengerti tentang bagaimana cara menentukan konfigurasi elektron subkulit. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit. Dalam konfigurasi elektron subkulit itu ada subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S itu memiliki jumlah elektron sebanyak 2. Nah, subkulit P itu jumlah elektronnya 6, D itu 10, dan F itu 14. Nah, aturan dalam penentuan konfigurasi subkulit itu ada deretnya. Deretnya seperti ini, kalau disingkat itu S, SP kuadrat, SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Kalau kita panjangkan S, SP, SP, SDP kuadrat, SDP, SDP, SFDP kuadrat. SFDP dan SFDP. Cara menentukan kulitnya, kalau dia subkulit S itu dimulai dari angka subkulit pertama. Berarti subkulit S, subkulit kedua, P 2. Subkulit S dan P itu selalu sama. Berarti kalau 3S, P-nya juga 3. Kalau di sini P-nya, S-nya kulit keempat, berarti P-nya juga 4. Di sini pasti 3 turun 1. Kenapa? Karena D itu adalah subkulit ketiga, makanya dimulai dari 3. Ini yang kelima, berarti sama dengan P yang kelima juga, D-nya turun 1, jadi 4. Di sini yang keenam, di sini juga pasti keenam, berarti di sini 4, 5, 6. Sini yang ketujuh, berarti P-nya juga 7, di sini 5, 6, 7. Nah, seperti caranya. Dan ingat jumlah elektronnya harus kamu tulis di sini 2, 2, 6, 2, 6, 2, 10, 6, 2, 10, 6, 2, 14, 10, 6, 2, 14, 10, 6. Nah, begitulah cara menentukan dan cara mengerjakan untuk deretnya. Nah, untuk menggunakan singkatan konfigurasi elektron subkulit, nah karena kepanjangan dari S yang pertama itu jumlah elektronnya 2. Yang kedua yang SP itu ada 10, setelah dijumlahkan dari 2 tambah 2 tambah 6 10. Kalau sampai P ini 18. Sampai ini dan selanjutnya itu 36, 54, 86 selanjutnya. Nah, ternyata atom unsur golongan 8 yaitu golongan gas mulia He, Nene, Ari, keritingkan seluruh rambutnya, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon itu memiliki jumlah elektron yang sama dengan singkatan-singkatan yang kita pakai di sini, yaitu 2, 10, 18, 36, 54, dan 86. Makanya konfigurasi elektron subkulit itu ada kita gunakan dengan menggunakan singkatan, dimana harus kamu ingat jumlah elektronnya masing-masing maksimal beserta dengan orbitalnya. Kalau subkulit S mempunyai elektron 2, maka orbitalnya 1. Kenapa bisa 1, Bu? Karena dalam setiap orbital itu harus terisi sepasang elektron. Sepasang elektron berarti ada jumlahnya berapa? 2. Berarti kalau P punya maksimal elektron 6, berarti harus memiliki orbital sebanyak berapa? 6 dibagi 2 3. D itu punya jumlah elektron sebanyak 10, berarti harus memiliki yang namanya orbital sebanyak 5. Beginilah caranya untuk menentukan yang namanya konfigurasi elektron subkulit. Untuk menentukan yang namanya bilangan kuantum itu ada 4. Ada nenek Lili minta susu ya. N itu adalah bilangan kuantum utama. L itu adalah bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut diambil dari subkulit. Subkulit kan ada S, B, D, F. Berarti kalau bilangan azimutnya, kalau dia S itu ada subkulit yang pertama berarti 0, 1, 2, 3 begitu. Dan bilangan kuantum magnetik diambil dari orbitalnya. Kalau S tadi orbitalnya berdasarkan jumlah elektronnya. Jumlah elektron tadi berapa? Jumlah elektronnya 2, berarti orbitalnya 1, makanya kartu garis 1. Dan M itu kalau P berarti orbitalnya 3. Nah, ini angka ini adalah penomoran orbitalnya 0, min 1, plus 1. Untuk apa? Untuk menentukan di mana jumlah elektron terakhir nanti ya. Contohnya Ibu akan kasih satu contoh. Seumpama Ibu kasih unsur di sini dengan X, nomor atomnya kita buat di sini 16. Ya. Kalau dia 16, kita pakai cara singkatan aja ya. Sebenarnya panjang bisa. Ini yang panjang S, SP, SP. Kan kalau dipanjangkan yang dari sini nak. Nah, S, SP kuadrat, SDP kuadrat, SFDP kuadrat. Nah,
Kalau seandainya kita bikin cara panjang, berarti kita jumlahkan dulu. 2 tambah 2 tambah 6 10 tambah 2 12 16, berarti di sini 4. Berarti 1 2 2 3 3. Gampang karena S dan P selalu sama. Nah, seperti ini kalau dia cara panjangnya. Kalau cara pendeknya, singkatannya, ingat 16. Kan cara pendek singkatan ada 2, 10, 18. Berarti dia cuma sampai yang ke 10. Berarti kita bikin jadi nenek. Nenek itu yang kedua, berarti kita akan lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga siapa? Yang pertama S, yang kedua SP, yang ketiga SP yang dari singkatan tadi. Berarti di sini ada S, di sini ada P. Karena dia S dengan P, berarti selalu sama. Berarti sini 10 tambah 2 12, berarti tambah 4 biar 16. Nah, sama aja. Cuman yang lebih diakui sebenarnya sekarang itu yang menggunakan singkatan. Banyak buku dan banyak orang itu lebih menggunakan yang cara singkatan. Nah, kalau udah seperti ini, cara menentukan golongannya, golongan dulu ya nak ya. Golongan diambil dari nomor subkulit paling besar. Nomor subkulitnya ada 3 kan? 3 dan 3, berarti paling dia golongan itu diambil, maaf ya nak ya. Golongan itu diambil dari subkulit terluar. Subkulit terluar siapa? P. Berapa jumlahnya? 4. Kalau dia subkulit terluarnya P, di catatan sudah ibu buat. Kalau subkulitnya P, berarti untuk menentukan golongannya S plus P. Berarti 4 tambah 2 berapa? 6 A. Ingat, kalau dia berakhiran P dengan S, itu berarti sama dengan golongan A. Makanya di sini ibu buat golongan 6A. Yang kedua, untuk menentukan periode. 6 duduk 8 tapian. Nah, selanjutnya itu cara menentukan periode. Ya, cara menentukan periode itu kita ambil dari nomor kulit terbesar. Berapa nomor kulit terbesarnya di sini? Hanya ada angka 3 ya. Kalau dari atas juga terbesar berapa? 3. Berarti dia periode 3. Inilah cara menentukan golongan dan periode. Untuk menentukan yang nama bilangan kuantum, kita ambil subkulit terluar. Subkulit terluar apa? 3P4. Berarti tulis 3P4. Yang bilangan kuantum utama, nenek ya, ataupun itu diambil dari koefisien terluar 3. Lili, ingat P itu adalah subkulit kedua, SP berarti 01. Oh, berarti L nya sama dengan 1. Magnetik. Oke, ingat P kan? P itu punya elektron sebanyak berapa maksimal? 6. Berarti orbitalnya 3. Bikin 3. L nya 1, berarti di sini 1, di sini -1, berarti 0. Jumlah elektronnya berapa? 4. Isi 1 2 3 4. Pembagian elektron tunggal dulu baru jamak. Kalau terakhir elektronnya sudah ada yang jamak, berarti di nomor elektronnya berapa? -1. Itu akan mempengaruhi S-nya. S-nya itu sama dengan berapa? -setengah. Begitulah cara menentukan yang namanya bilangan kuantum.